Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pemuji UKIT PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Risna Andarte, guru pendidikan agama Katolik di UPT SDN 7 Makale Selatan, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan NIM 25869051661. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Katolik Batch 3 tahun 2025 dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 2 dengan topik Kisah Nuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, anak-anak yang hebat. Supaya lebih semangat, mari kita tepuk 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Betul? Tepuk 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Bangkit, bangkit, bangkit pada olahraga. Tanaman sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku anak Indonesia hebat. Anak-anak Indonesia yang hebat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Kita berdoa dan berdoa, silahkan. Gitu dan Paulus. Ya, anak-anak, mari kita akan berdoa. Kita bagi saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu.
Ya, kamu teman dengar kisah Nuh dari TV, nonton di TV ya? Oke, ini ya. Sekolah. Pernah mendengar di sekolah, pernah dengar di sekolah, pernah dengar dari TV dan kita? Sekolah. Di sekolah juga, selain di sekolah di mana lagi? Dari Alkitab. Ini kita ada. Sekarang, Ibu Guru akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Nah, coba lihat, ada tujuan kita. Yang pertama, peserta ini diharapkan mampu mengenal kisah Nuh ketika Allah memusnahkan seluruh ciptaan karena kejahatan manusia. Yang kedua, peserta ini diharapkan berusaha meneladani Nuh yang setia dan taat pada Tuhan dengan membiasakan diri untuk rajin berdoa dan berbuat baik sesuai perintah Tuhan. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita akan bersama-sama mengamati gambar yang ada di depan. Coba amati dulu ya. Ya, coba diamati gambarnya. Kira-kira itu gambar apa ya? Baik. Siapa yang pertama tadi ya? Miel. Apa gambar apa ini di sana? Peristiwa banjir. Itu ketika kita berbuat yang tidak baik, maka ada sesuatu yang datang pada diri kita. Dulu pada zaman Nabi Nuh juga terjadi banjir yang sangat besar. Tidak seperti yang kita amati tadi, hanya banjir ya yang pernah kalian nonton di TV, yang pernah kalian nonton di mana lagi? Di HP. Mana tadi? Di mana? Ya, tidak seperti itu, tetapi banjir ini sama besar. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Tuhan mendatangkan banjir yang begitu besar? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita menonton video berikut ya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita menertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis
melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaganya. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Dari cerita atau video yang telah kita hari bersama, mungkin ada juga pertanyaan juga untuk mendalami apa yang telah kita dengar dari
menyuruhmu untuk membuat kapal. Kemudian, waktu membuat kapal, bagaimana penilaian atau bagaimana sikap orang-orang yang melihatnya? Andes, bagaimana sikap orang waktu yang melihatmu membuat kapal? Ya? Ya, orang-orang itu mengejek-ejek Nuh. Ada di sini yang seperti itu? Tidak ada. Kita tidak boleh mengejek kita seperti orang-orang tadi. Makanya orang-orang tadi yang suka mengejek tadi Nuh, apa yang dia terima? Apa akibatnya buat mereka? Banjir. Ya, waktu banjir besar, mereka yang suka mengejek tadi itu, dia dapat hukumannya itu mereka ditimpa oleh banjir. Mereka meninggal atau tidak kira-kira? Meninggal atau tidak? Meninggal. Yang selamat ada berapa orang? 8. Iya, 8 orang. Kursi, yang sama kursi. Nomor 3 di sana. Oh, di sini ya, di sini. Nomor 2. Oke, nomor 1 silakan dulu.
Tidak, Pak.